Terima kasih. Saya Herdian, saya mau tanya, apa betul kalau kita sudah hafal ayat atau surat, kemudian kita lupa, itu kita berdosa? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disambung dengan pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, maaf, mungkin tentang Al-Quran adalah petunjuk atau bagi umat yang dalim mutakin ya, bertakwa, dan juga tadi terangkan turunnya Al-Quran itu bagi yang menyenangkan. Ini maaf tertati dalam ayat yang surat An-Nisa tentang tadi bahwasanya kurang lebih artinya itu kan laki-laki diperbolehkan untuk nikah lebih dari satu, Pak. Ini ya maaf sekali mungkin agak sedikit ya. Begini mas saya, lah itu diizinkan nikah lebih dari satu, tapi kok kebanyakan mereka kok milih yang nikah siri, Pak. Apa alasan dari mereka? Karena kan sebenarnya di dalam Quran itu kan menyenangkan untuk kita. Itu apa alasan mereka kok nikah siri, kok enggak nikah yang tidak siri? Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada tiga ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rosyan yang saya hormati, tadi Pak Rosyan istilahnya menceritakan pengalaman di Kudus. Nah ini saya juga dikasih tahu oleh kakak saya Pak, yang melalui HP, itu memang amit-amit umat Nasrani sekarang itu ada grup kayak doa yang doanya nggak ngerti, tapi lafadznya model lafadz Al-Quran. Nah ini kan jadi saya punya kesimpulan bahwa umat Nasrani ini berusaha mengkristenkan umat Islam. Jadi istilahnya biar orang-orang Islam yang istilahnya imannya masih tipis bisa masuk ke golongannya dia. Padahal menurut petunjuk di Al-Quran bahwa istilahnya Bani Israel, terus Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang sesat, yang istilahnya merubah ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon istilahnya penjelasan dari Pak Rosyan agar kita ini diberi istilahnya petunjuk yang lebih mantap untuk ya mendidik anak cucu kita agar lebih ya bisa dipagari, jangan sampai terjerumus masuk ke aliran yang menurut kita itu sesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dijawab dulu, monggo silakan Ustaz. Yang pertama dari Dr. Adian ya. Bagaimana kalau kita sudah hafal ayat Al-Quran ternyata lupa. Kalau lupa itu kan orang tidak dibebani hukum, Pak. Jadi dikatakan Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kemudian ada hadis Nabi yang menyebutkan rufi al-qalam an salasin. Jadi pena Allah itu diangkat karena 3 perkara. Di antaranya adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua orang gila sampai dengan ingat. Dan yang ketiga orang lupa sampai dengan dia ingat. Jadi umpamanya apalagi hanya Al-Quran. Seorang yang semula karena kesibukannya, ya sibuk sekali pagi sampai sore, itu lupa tidak sholat zuhur umpamanya. Dia tidak dihapus, begitu sholat langsung, begitu ingat langsung sholat. Nah, jadi ketika dia lupa itu tidak dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira kalau lupa umpamanya kita sholat, baca suratnya Al-Quran lupa, ya sudah ditinggal saja sekalian. Kalau ada yang mengingatkan ya makmumnya mengingatkan, kan gitu, mengingatkan dibaca sendiri. Kalau memang imamnya lupa ya sudah ditinggal saja, dilanjutkan. Umpamanya ada baca surat Al-Quraisy umpamanya. Fal ya'budu rabb hadzal bait, ya. Lupa. Lanjutnya apa? Alladzi at'amahum min ju', ya biar dilanjutkan oleh makmumnya. Kalau tidak ada yang melanjutkan ya sudah, fal ya'budu rabb hadzal bait, biar disempurnakan oleh si Allah sendiri. Ya sudah, memang itu kemampuan kita.
Kita serahkan pada Allah karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kemampuan kita. Kita sudah tidak mampu, lupa sudah. Jangan kemudian malah ingat-ingat lupa akhirnya membebani jamaah sekalian. Saya tadi sholat tarawih itu juga mau membaca kunut. Tapi kunut saya itu kan panjang. Karena pada waktu witir itu sebetulnya kan ada hadis Nabi yang menjelaskan memerintahkan kepada Ali kalau sholat witir itu membaca kunut. Tapi saya tadi kebetulan lupa sekalian karena apa? Kunutnya panjang nanti kalau jamaahnya itu kecapean malah nanti jamaahnya ngantuk semua. Ya, maka tadi tidak dibaca kunut. Jadi kalau lupa itu tidak ada beban hukum sekalian. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang menyenangkan sekalian. Takwa hubungannya dengan menyenangkan. Nikah lebih dari satu itu menyenangkan kan gitu. Tapi perlu diketahui Bapak dan Ibu, kita harus menggunakan dekatan sejarah. Memang di dalam surah An-Nisa itu ada Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang toba itu artinya yang baik. Toba itu artinya baik, menjadi top, maka ada yang namanya only top one. Nah itu artinya apa? Sekarang top itu dari bahasa Arab ya, toba itu artinya baik. Maka kalau orang sudah memilih wanita yang baik, tidak boleh kita menilai, wah kuwi sing lanang dhuwur kok wedoke cendek. Ya sudah itu memang topnya begitu, kan gitu. Supaya bisa saling menghargai. Saya itu tinggi, istri saya pendek sekalian. Itu saya muji istri saya, itu nek aku ora ono kowe cendek, aku ora diarani dhuwur sekalian. Jadi itu sebetulnya manfaatnya besar sekali. Maka kalau yang tinggi-tinggi, yang gemuk-gemuk itu ya harus mencari pasangan yang sama kan gitu, yang sama lah. Maka teorinya Imam Hanafi itu ada yang namanya kufu. Kufu itu apa? Sederajat. Kalau Imam Syafi'i sederajatnya itu pokoknya agamanya asal sudah sederajat ya sudah. Tapi kalau Imam Hanafi itu harus sama sekalian. Gaweane ya podo kan gitu. Terus hartanya ya sama. Maksudnya apa? Pekerjaan itu kan berpengaruh pada sikap jiwa. Umpamanya nek iso kuwi ya guru podo guru, dokter podo dokter, abri podo abri kan gitu. Soalnya kalau nanti, ini teorinya Imam Hanafi ya, kalau ada seorang perawat wanita, kemudian suaminya guru, itu guru kan biasanya ngajari. Lah perawat itu nek ngajari pasiennya kan mesti sabar gitu ya. Lah malam hari suaminya ngajak tidur, pelajarannya sampai mana? Sabar. Nah, kan enggak ketemu-ketemu itu sekalian. Nah itu kalau teorinya Imam Hanafi lah. Kita kalau mempergunakan teorinya Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Kufu yang penting agama. Lainnya tidak masalah kan gitu. Mau guru dengan perawat ya silahkan. Mau perawat dengan perawat ya silahkan, mau pedagang dengan dokter ya silahkan. Itu saya kira mempergunakan teorinya Imam Syafi'i. Kemudian sekalian kaitannya dengan senang, nikah kok senang nikah siri. Sebetulnya Ibnu Rus itu dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan orang yang nikah siri itu sama dengan nikah beli sate. Pirsa beli sate sekalian. Nikah beli sate itu sama dengan beli sate itu habis makan kan langsung dibuang tusuknya kan gitu toh. Berbeda dengan beli kambing. Kalau beli kambing itu nikah resmi dicatat itu memang ongkosnya banyak. Karena ngingoni kambing itu lebih banyak, lebih berat daripada beli sate. Coba Bapak dan Ibu ngingoni kambing itu, istri itu kan kambing-kambing sekalian kan begitu ya. Jadi itu, ini bahasa apa? Bahasa kasarnya, kalau memelihara kambing itu biayanya banyak. Ya toh? Memberikan kandang, memberikan makan, membersihkan kotoran, itu biayanya lebih banyak. Maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu lebih baik membeli sate daripada membeli kambing. Lah terus bagaimana Pak?
wah nikah lebih dari satu itu ternyata senang dan itu mengikuti sunnah Rasul. Salah itu Pak, salah. Coba Bapak dan Ibu pirsani yang namanya sunnah Rasul, Rasul Muhammad itu menikah lagi berapa tahun? Kan tidak pernah itu, Rasulullah itu mempunyai istri namanya Khadijah, itu kan 14 tahun Pak, tidak menikah itu. Setelah Khadijah wafat baru beliau menikah lagi. Jadi jangan kemudian wah Ustadz saya menikah lagi mengikuti sunnah Rasul. Nah, kalau sunnah Rasul itu bapak-bapak kalau mau menikah lagi ya harus menunggu istrinya meninggal dulu sekalian. Itu mengikuti sunnah Rasul itu kan gitu. Neng sing gregetke dintani ra mati-mati itu sekalian itu ya jadi. Nah, ini guyon ya, guyon nanti. Ya memang kalau penelitiannya WHO itu malah yang cepat meninggal dunia kan para laki-laki itu, pria suami itu biasanya lebih karena apa? Ini dokternya yang tahu ini. Mengapa kok usia pria relatif pendek daripada wanita? Itu penelitian WHO sekalian. Jadi tadi pertanyaannya sekalian, yang namanya senang itu apa sih? Kepentingannya menikah itu sebenarnya tidak senang. Tapi menikah itu adalah kepentingannya semata-mata mengikuti sunnatullah dan sunnah sebagian. Bukan sunnah Rasul, sebagian sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul tidak hanya menikah saja. Kan itu. Jadi di situ dikatakan apa? An-nikahu min sunnati. Nikah itu sebagian sunnah. Bukan sunnah, bukan keseluruhan sunnah, tidak. Kan ada sunnah Nabi yang macam-macam. Sunnah apa? Sunnah makannya bagaimana, sunnah bekerjanya bagaimana, sunnah bisnisnya bagaimana. Dan nikah itu sebagian sunnah Rasulullah. Tapi kadang-kadang kan orang mengklaim itu, wah nikah itu sunnah Nabi. Iya, tapi dalam ketentuan fikih boleh. Orang tidak menikah itu boleh. Orang tidak menikah, wah saya tidak menikah, saya memilih sebagai seorang ilmuwan, peneliti yang ulung kan gitu. Sebab kalau menikah nanti ngerepoti, nah, kan gitu. Boleh saja dia. Maka ada seorang wanita yang tidak menikah namanya Robiah Adawiyah itu. Ya tidak menikah dia, tapi dia menjadi seorang ahli tasawuf, seorang mutasawwifah dia. Ya, jadi boleh saja dalam ketentuan fikih, ya pendekatan fikih boleh. Saya tidak menikah. Kadang-kadang kan wah kowe orang menikah mesti orang mengikuti sunnah Nabi. Ya jangan begitu. Orang hidup itu kan pilihan ya. Tapi kalau mengikuti sunnah ya apa tadi sekalian. Jadi yang satu itu pendekatan fikih tidak sunnah, dia belajar terus. Yang satu menikah. Maka yang belajar dengan yang menikah itu pahalanya sama. Kalau dia hanya belajar, mempelajari, meneliti, dia tidak punya istri, mungkin pahalanya besar. Dia habis meneliti sholat tahajud, kan gitu. Tapi kalau yang punya istri tidak sholat tahajud, tapi hubungan suami istri. Nah hubungan suami istri itu pahalanya sama dengan sholat tahajud, Bu sekalian. Nah itu kalau kita menggunakan pendekatan fikih, kan itu. Pendekatan fikih, itu begitu Bu sekalian. Nah yang ketiga itu tadi seperti di Kudus sekalian. Jadi kalau umpamanya orang-orang Nasrani menggunakan lafal-lafal Al-Quran, itu sebetulnya bukan lafal Al-Quran, itu kan bahasa apa? Bahasa Arab, huruf-huruf Arab, lafal Arab. Jadi kan kalau lu lafalnya lafal Arab, ya itu kan seolah dikatakan lafal Al-Quran. Nah, padahal kan hurufnya huruf Arab itu, kan itu. Umpamanya tadi saya karena orang tidak tahu sekalian, jamaah haji itu tahun 96 saya bimbing itu setiap ada sobekan-sobekan ayat yang apa tercacar di lantai itu kan kemudian diambil, diciumi, kemudian ditempatkan di atas kepala. Padahal itu setelah saya baca yaitu bunyinya anta kalkirdi fil qoqohati. Kue nek guyu itu kayak kera kan begitu, tapi diciumi sekalian.
Nah, ini kan tidak tahu seolah-olah apa yang ditulis dengan huruf Arab itu ya itu adalah Al-Qur'an. Karena orang-orang yang tidak tahu sekalian. Nah, kalau tadi saya ditanya, gimana Pak? Kalau saya sekolah di Kristen ini, sekolah di apa? Di negeri tidak diterima sekalian. Sekolah di swasta yang lain bayarnya mahal. Sekolah di situ 1 bulan 150.000. Sekolahnya bersih. Saya bilang, Pak, saya sekolah di sekolah Kristen ini bagaimana? Saya katakan di depan berita, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam mengajarkan utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu sekalipun di negeri Cina, kan gitu. Yang penting di situ kan masih sholat, masih apa? Masih membaca Al-Quran. Dan ada sekalian hanya di sana memang sesuai dengan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sisdiknas, itu memang tidak ada pelajaran agama dan boleh sekolah-sekolah swasta itu boleh memberi pelajaran sesuai dengan yayasan penyelenggara. Nah, di sana itu tidak ada pendidikan agama tetapi adanya pendidikan budi pekerti. Jadi kan podo neng murano dasare umpamanya hormat kepada orang tua kan gitu. Tapi yang namanya percaya pada Tuhan tidak ada. Hormat kepada orang tua, bagaimana mencintai alam, itu kan budi pekerti semua itu. Mencintai sesama manusia. Saya lihat kurikulumnya. Nah, itu bagaimana 95% itu siswanya adalah siswa yang beragama Islam. Gurunya tadi pakai peci semua sekalian. Hanya 10% yang beragama Nasrani. Nah kan itu terus bagaimana tanggung jawab siapa kan gitu. Disuruh masuk di sekolah Muhammadiyah ya angel sekalian. Angel, sulit. Saya ini punya yayasan yang namanya Nurul Barki yang pernah diselamatkan Pak Yudi. Itu cari murid 32, makan diberi, pakaian diberi, sekolah gratis, tidur di situ. Itu cari orang 32 itu sulit Bu sekalian. Itulah yang saya sebut ngatur wong miskin itu ya angel Bu sekalian. Ngatur orang miskin itu sulit. Wong sekolah orang bayar kan sudah enak ya, pakaian diberi, makan diberi, sekolah tidak bayar, tinggal di situ. Nah, coba, ini saya masih kurang 4 orang sekalian. Nah ini sulit sekalian, sulit. Nah, oleh karena itu tadi, karena komunitasnya semacam itu, saya heran. Jadi mau pengajian, siraman rohani dibacakan Al-Quran dulu. Ya pendetanya ya diam saja sekalian. Saya berdoa ya diam saja sekalian, diam berdoa. Doa jelek itu kan boleh, di dalam surah Yunus ayat 77 kan boleh itu. Si Nabi Musa mendoakan Fir'aun dengan doa yang jahat. Rabbanat mis ala amwalihim wasdud ala kulubihim hatta yarawul adzabal alim. Itu kan doanya Nabi Musa mendoakan Fir'aun supaya dikunci mati hatinya dan dihancurkan harta bendanya sekalian. Karena apa? Fir'aun sudah melampaui batas itu. Nah kan gitu. Maka tadi saya sampaikan juga anak-anak itu harus menjadi misi, memperjuangkan misi Islam rahmatan lil alamin. Jadi mensejahterakan kehidupan alam semesta. Bukan mensejahterakan umat Islam saja, tapi seluruh alam semesta. Saya beri contoh, puasa, lebaran itu tidak yang beruntung tidak hanya umat Islam. Umat Nasrani ya beruntung, alam semesta beruntung. Saya sampaikan sekalian, anak-anak, ini anak desa, itu kalau lebaran makan apa? Itu kan ada namanya hari-hari pengampunan lebaran. Lebaran itu hari pengampunan. Terus apa? Hidangannya apa? Ayam opor. Ayam opor itu dari bahasa Arab ayyamun ghafurun. Maka menjadi ayam opor kan gitu ya. Nah, terus bagaimana? Ayam opor, ayyamun ghafur, hari-hari pengampunan. Lah kalau di desa bagaimana? Kamu makan ayam itu dimakan semua atau ada yang buang? Ada yang dibuang Pak, apa? Tulangnya. Itu orang desa lebih sayang
kepada yang lain. Orang kota ayamnya di presto, semua masuk semua. Nah, kalau begitu orang kota itu lebih jahat daripada orang desa. Nah, kalau di presto tulangnya enggak ada, kucingnya makan apa? Lah, enggak ada. Orang desa itu apa? Nah, tulangnya tidak dimakan, dibuang. Lah, kalau lebaran kan akhirnya tulangnya banyak. Yang sejahtera siapa? Kucing sekalian. Nah, jadi kucing itu makan tulangnya. Itu orang desa. Kalau orang kota habis semua sekalian ya. Nah, ini tadi saya gambaran. Ini maksudnya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Islam saja yang sejahtera, orang non Muslim ya sejahtera. Yang jualan macam-macam pakaian ya macam-macam itu kan juga orang non Muslim. Mereka ikut memperoleh kesejahteraan umat Islam. Ya makhluk lain juga memperoleh kesejahteraan umat Islam. Loh itu sekalian. Terus mereka mandok-mandok. Pak pendetanya juga mandok-mandok. Oh nek ngono iki macem nek kiai ini disangoni akeh sekalian akhirnya. Bapak dan Ibu ini guyon aja ya. Ini pendetanya begitu tadi karena pendetanya sama-sama sebagai wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Jadi saya diundang karena sudah akrab, kemudian dipandang bisa memberi penjelasan yang rasional sekalian. Anak itu bagaimana? Anak itu saya jelaskan, nang, kowe iki nek nang masjid saiki ana mbangun menorone dhuwur ora diwenehi penangkap petir, kowe nang kono ngaji terus. Nah, terus sing kene bangun gereja, menara gerejane dhuwur diberi penangkap petir. Pak Bambang, Pak Pendeta mung main organ, haleluya ya. Kowe nang masjid, sholatullah. Ada petir, yang selamat yang mana? Yang disamber. Itu loh ada anak. Oh yang selamat masjidnya, tak parani bos sekalian. Harusnya yang selamat kan ya gerejanya, karena gerejanya ini mengikuti sunnatullah. Jadi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu Quran itu menghargai. Orang mungkin kowe iki sesuk ujian bengi maca Yasin ping 40, sing metu apa? Sing metu ya Yasin sekalian. Lho piye to? Itu wa alaisa lil insani illa sa'a. Nanti di rumah dibaca surah An-Najm ayat 39. Manusia itu sesuai dengan apa yang diusahakan. Nek kowe macane Quran ape juyan ya metune Quran sekalian. Wong ujian matematika kok diwaca Yasin ping 40. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Quran tetap memberi arahan kepada kita supaya kita ini berusaha secara terus menerus, jangan sampai ada waktu kosong. Fa idza faraghta fansab. Jangan sampai ada waktu kosong. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi orang jangan beranggapan, maka anak-anak kita ya harus diajarkan supaya bisa membaca Al-Qur'an ya. Supaya tahu ini loh Quran dan ini bukan Al-Qur'an. Toko-toko itu sekarang kan ada El Sodai. Ya Pak? Wah El Sodai, dianggap Sodai itu adalah bahasa Arab, padahal itu kan tokonya orang teman-teman Nasrani itu sekalian. Lah terus bagaimana kalau teman Nasrani? Kita teman Nasrani jualannya bagus, harganya murah. Wong Muslim ya barangnya elek, dodolane larang. Pilih mana sekalian? Ya pilih sing murah, sing apik. Sekalipun yang jualan itu orang Nasrani sekalian. Kita kan tidak, wah fanatik, pokoknya elek-elek angger larang neng elek sekalian. Nah itulah Bapak dan Ibu, kita ini kadang-kadang ora iso milih sing apik. Tukang adzan masjid itu sekalian, iku sing dipilih suaranya sing welek. Nek subuh krana wong do tangi karena suaranya elek. Allahu Akbar. Sakjane kan ya ora ngono. Jadi le tangi bukan karena adzan subuhnya tapi karena suarane welek itu sekalian. Jadi apa coba Bapak dan Ibu? Ya, kita diajarkan oleh Al-Qur'an ya. Innallaha yuhibbut apa? Innallaha, Nabi mengajar innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah sekalian. Ya, yang indah-indah itu mari kita bangun. Ya, indah imannya, indah akhlaknya, indah ekonominya, kan gitu.
Saya kira begitu Pak. Jadi ini kepada generasi kita memang perlu diajarkan supaya paham tentang Al-Quran, bahasa Al-Quran sehingga tidak terjebak bahwa setiap huruf Arab itu dianggap Al-Quran. Saya kira begitu Pak, barangkali Bu Bondan ini yang mau protes itu. Ya, kami persilahkan bagi ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosihan yang saya hormati, tapi tidak saya sayangi Pak, nanti ada Bu Rosihan. Saya mau bertanya Pak atau minta penjelasan. Tadi disampaikan oleh Bapak dalam tausiahnya bahwa pada bulan Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Bahwa memang Al-Qur'an itu dapat menjadi obat ya Pak ya. Baik obat jasmani maupun obat rohani. Bahkan saya membaca bahwa kalau kita punya penyakit Pak, sampai kanker, sampai penyakit yang berbahaya, tumor dan lain sebagainya, termasuk diabetes, itu bisa sembuh karena membaca Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran. Ini banyak sekali sudah dicontohkan oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini banyak sekali nun sewu Pak, ini biasanya di desa-desa, itu kan banyak kiai nun sewu Pak, kiai atau dukun tapi Islam. Dia kerjanya itu, yaitu Pak, kadang orang sakit, orang biar naik pangkat, orang mau dipindah misalnya Pak Yudi ini biar tidak dipindah lagi ke Batam, biar tetap di Semarang atau di Jakarta. Ini datang ke mbah itu, kemudian oleh mbah itu biasanya pakai ruqyah Pak. Jadi pakai ayat-ayat suci Al-Quran, ini yang saya tahu. Nanti kalau sudah berhasil, biasanya memberi Pak, ya dimintai. Bahkan nun sewu sampai ada yang dibuatkan rumah, diberi kendaraan. Ya minta uang banyaklah, ya sesukanya, tapi kadang-kadang kiainya itu minta ini sampai kaya Pak. Yang saya tanyakan, ini apa tidak bertentangan dengan ayat yang lain Pak? Ini maaf saja, memang sebagai obat ini saya akui Pak, bahwa Al-Quran itu obat hati paling enggak. Kalau kita rajin baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang dan akan mendapat pahala daripada Allah, apalagi pada bulan Ramadan. Yang saya tanyakan Pak, bagaimana ada ayat mengatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu menjual tashtaru bi ayati dengan ayat-ayatku samanan qalila dengan harga yang murah. Apakah ini tidak bertentangan atau dibolehkan Pak? Ini yang pertama. Kemudian yang nomor dua ini agak saru Pak, porno sedikit, tapi bukan saya suka porno Pak. Ini hanya saya tanyakan, bagaimana misalnya yang masih muda-muda ini loh Pak ya, dia kumpul misalnya jam 3 atau jam 2 dengan istrinya junub, ya kumpul nganten anyar atau sudah nganten itu pada apa-apa. Kemudian keturun, enggak sahur sampai subuh jam 6 Pak baru bangun. Ini bagaimana Pak puasanya? Apakah dia sah atau tidak Pak? Puasanya ini Pak ya. Kemudian yang ketiga mengenai zakat Pak. Di dalam asnaf itu kan ada 8 Pak. Tapi itu yang dikatakan innama shadaqatu itu ya Pak lil fuqara wal masakin wal amina alaiha wal ghorimin al ayah. Tapi yang
sering, yang jarang itu kok saya lihat banyak yang hanya untuk fakir miskin, kemudian untuk fisabilillah, ya, kemudian untuk amilnya Pak ya, bahkan amilnya itu mengharap zakatnya itu. Tapi untuk yang goreng Pak, artinya orang yang utangnya banyak Pak, itu kok jarang yang diberi zakat ya. Ini maaf saya, karena saya tahu itu banyak orang yang utangnya banyak tapi kok kadang kowe ndak untuk zakat ngono. Saya bilang, ora tahu Bu ngono. Kadang terus ya wis tak kai zakat ngono, bayarno utangmu gitu. Ini Pak yang ketiga, betulnya masih ada tapi saya cukupkan sekian Pak, kok terlalu banyak. Saya ini kan dengan Pak dah raket ya Pak, maaf. Terima kasih ya, terhormat Pak Rosihan yang saya hormati. Mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Bu Bondan, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi kalau orang itu datang kepada orang alim minta doa, itu ya boleh-boleh saja. Orang alim yang masih hidup maksudnya, karena ada hadis Nabi, wasilah itu dengan 3 cara. Satu, pertama dengan Asma'ul Husna. Ayatnya tegas, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wasilah dengan membaca Asma'ul Husna. Ini hadisnya sahih. Yang kedua, wasilah dengan amal yang soleh. Jadi itu di dalam Riyadhus Shalihin ketika ada 3 orang perjalanan, melakukan perjalanan malam hari terjebak, tidak bisa pulang, kemudian masuk ke dalam gua. Kemudian ada batu yang turun menutup mulut gua, dia tidak bisa keluar. Nah, kemudian masing-masing itu didiskusi. Kita tidak akan bisa keluar dari kesulitan ini kecuali kita akan minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh. Yang pertama itu kan dia menyebut saya punya amal soleh, selalu berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya selalu perhatikan kedua orang tua saya. Sampai saya itu kalau makan itu pasti menunggu orang tua saya. Nah, suatu saat orang tua saya pergi ke kebun sampai malam tidak pulang. Pagi hari anak saya kelaparan minta makan, tapi masih menunggu orang tua saya. Orang tua saya malam hari langsung tidur, anak saya kelaparan. Nah terus saya berdoa, ya Allah, kalau kebaktian saya kepada kedua orang tua saya itu semata-mata menjadi amal soleh untuk mencapai ridhomu, maka tolong saya dibantu keluarkan dari kesulitan ini. Akhirnya kan batunya bergeser. Ini pada zaman pada zaman Bani Israel. Kemudian orang kedua, ya Allah, saya itu dulu itu biasa menolong. Yang saya tolong itu ponakan saya karena dia pinjam uang, bapaknya sakit. Saya tolong dia. Tapi kemudian ada maksud saya ingin mengajak dia berbuat mesum. Nah, ketika kaki saya sudah di atas paha wanita itu berkata, la tafuddul khotam illa bihaqi. Jangan kamu ambil hak kecuali dengan cara yang benar. Begitu saya disebut itu, ya ingatlah kepada Allah. Saya lari, tidak jadi melakukan perbuatan mesum. Tapi kalau kira-kira anak muda sekarang lari atau maju sekalian? Nah, kan itu lari dia tidak jadi itu. Terus yang ketiga ada seorang saudagar, dia pas membagi gaji, ada salah satu orang itu pulang meninggalkan saudagarnya. Nah, selama berapa? 30 tahun dia kembali. Nah, sang saudagarnya, Bapak, mana gaji saya yang belum saya terima pada waktu itu? Sang saudagar berkata, bagaimana? Itu kambing 1 halaman itu milik kamu semua, ambil semua itu. Nah, kemudian orang bertiga ini kemudian mohon pada Allah supaya ditolong dari kesusahan. Akhirnya batu itu keluar sekalian. Kemudian mereka selamat itu. Yang ketiga itu memohon pertolongan kepada orang soleh yang masih hidup. Rasulullah itu kita sholat istisqa sekalian, itu apa? Itu cukup memutar sorbannya, kemudian hujan menjadi turun. Itulah wasilah.
Jadi kalau tadi disebutkan umpamanya Pak Yudi datang kepada orang soleh, silahkan datang ke orang soleh. Apalagi yang kiainya namanya kiai soleh sekalian. Jadi itu lebih cepat itu saya kira ya. Jadi boleh saja enggak apa-apa memohon kepada orang soleh agar dibantu dengan doanya yang masih hidup sekalian. Nah kemudian yang kedua pertanyaan Bu Bondan itu, apakah dukun-dukun itu wala tastaru bihi samanan qalila? Jangan menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Itu maksudnya supaya kalau memberi honor kepada pembicara itu jangan murah-murah gitu loh maksudnya, ya. Jadi itu kan saeneng halah ora apa-apa wong itu siraman rohani aja. Jangan itu. Maka sekalian boleh uang zakat itu dipergunakan untuk ya memberi honor kepada mereka ya, para ustadz, para penceramah, para mubalek itu memang disediakan itu untuk dana Ibnu Sabil itu sekalian. Nah, oleh karena itu tadi sekalian boleh orang mengajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu dengan menerima upah itu boleh. Ya, pada zaman Nabi silahkan itu, silahkan. Ya, tapi jangan kemudian orang itu ya butuh duit tapi jangan mata duitan sekalian. Nah, kemudian yang ketiga sekalian, ada seorang ya tidak muda-muda saja, mungkin yang sudah setengah muda itu kalau melakukan hubungan suami istri kemudian ketiduran. Terus bagaimana sampai siang enggak sholat subuh ya enggak apa-apa. Tetap sah sholatnya. Seperti halnya itu Siti Aisyah kan pernah junub sampai pada siang hari. Akhirnya bagaimana? Ya tetap dilanjutkan, mandi, kemudian kemudian sholat dan kemudian melanjutkan puasanya. Karena apa? Ya dalam keadaan orang tidur itu tidak dibebani hukum. Ya, wa anin naim hatta yastaiqidho. Ketika dia tidur sampai dia bangun sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga itu tadi terkait dengan asnaf zakat atau sasaran zakat yang 60 itu, yang surah At-Taubah ayat 60 maksudnya, bahwa zakat itu zakat mal maksudnya. Kalau zakat fitrah sekalian itu memang khusus untuk orang miskin. Hadisnya Rasulullah kan farada Rasulullah zakatal fitri tuhrotal lisaim minal lagwi warrafasi wa tu'matal lil masakin. Zakat fitrah itu khusus untuk orang-orang miskin. Tapi kalau zakat mal itu tidak. Nah, bisa diberdayakan. Lah mengapa orang gharim itu kok tidak diberi? Karena sekarang gharim itu tidak jelas sekalian. Ya, orang sudah punya mobil 2. Sekarang masih hutang lagi, kredit lagi. Lah terus bagaimana? Soalnya kalau punya duit itu mestinya jangan disimpan. Punya duit itu dibelikan tanah di mana-mana supaya tidak terkena pajak sekalian. Nah, oleh karena itu hutang saja. Duitnya ditukokke tanah mundak, duitnya le tuku mobil hutang karena nilai uang akan menjadi turun. Itu ciri-ciri orang pintar begitu. Ya, jadi tidak akan terkena pajak. Untuk menghindari pajak begitu. Tapi nek duit disimpen nang deposito kena pajak berapa? 20% sekalian, kan gitu. Nah, jadi untuk menghindari pajak saya kira yang lebih tepat begitu. Nah, kalau tanah kan produksinya sudah habis, sementara yang butuh masih banyak. Itu pasti nanti harganya naik terus, kan gitu. Nah, jadi orang yang kaya itu ketoke orang duwe duit tetap utangnya akeh, tetapi simpanannya banyak. Lah apa orang yang hutang semacam ini itu harus diberi zakat kan gitu lah, kan tidak sekalian. Maka tidak jelas. Kalau fakir miskin jelas. Fakir itu orang yang memang punggungnya bengkok. Sudah tidak mampu apa-apa. Miskin itu orang yang penghasilannya tetap. Seperti saya itu kategori miskin karena penghasilannya tidak tahu mundak sekalian. Dosen itu kan ajek terus tidak pernah naik itu. Maka itu termasuk kategori miskin. Jadi kalau saya menerima zakat ya tidak apa-apa itu sebetulnya sekalian. Karena apa? Miskin, penghasilannya itu tetap. Sakana itu kan tetap tenang ya.
maka sakinah itu hidup yang tenang. Lah, orang yang hidupnya tenang, bayarnya atau mundak, itu termasuk miskin sekalian. Nah, ya, kemudian yang amil, yang ibnu sabil, yang gharim, yang sabilillah, yang rikob, yang mu'alaf itu tidak jelas. Sehingga itu bisa diberdayakan. Bapak dan Ibu, kalau saya sebagai Dewan Syariah di PLN Distribusi Jawa Tengah, uang zakat yang asnaf 8 itu diberdayakan menjadi sekolah boarding di SMK Nurul Barki. Tetapi kalau mau mengajukan zakat bagi yang gharim ya sah-sah saja sekalian. Tapi sekarang kan mencari siapa yang betul-betul gharim itu sangat sulit sekalian. Saya kira mengaten Bu Bundan, mudah-mudahan tidak puas Bu Bundan. Iya. Matur nuwun, waktunya sudah habis. Demikian karena ini waktu sudah beranjak semakin larut dan sudah jam 9:30 malam. Sebagai kesimpulan daripada acara pada malam hari ini bahwa kita harus senantiasa mengembalikan segala urusan kita kepada Allah SWT dan senantiasa kita mentadaburi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari kami sebagai pembawa acara mewakili tuan rumah, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Kemudian jangan lupa untuk membuka door prize karena nanti sekalian sebelum pulang akan dibagikan ya. Namun sebelum kita bagikan door prize nanti, yang ada tulisannya untuk dikeluarkan dulu door prize-nya. Ya. Untuk penerimaan door prize nanti setelah kita lakukan doa penutup ya, biar nanti lebih enak ya. Silakan dibuka Bapak Ibu semuanya. Yang belum dapat nomor, mungkin Anda belum beruntung untuk tahun ini dan tahun depan insya Allah akan beruntung. Alhamdulillah kosong. Ya. Kalau isi nanti double. Iya. Nomor 9. 9 apa 6 itu, Pak? 9 sama 6 bisa dibolak-balik kayaknya. Nanti untuk pembagian hadiah setelah kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan terakhir kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rosian. Kami persilakan Ustadz. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Agar lebih khusyuk, mari kita awali doa kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Ibtigha'an limardhatillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfina bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anil maqal, akrimna bihaqqil fatihati maqalan, wa tusalli wa tusallimu ala Muhammadin abdika, wa rasulikan nabiyyal ummi wa ala sairil anbiya wal mursalin, wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma akhrusna bi'ainika allati la tanam, waknufna bikanafika alladhi la yuram, warhamna bikudratika alaina wa la tuhlikna, wa anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birrin wassalamati min kulli dhanbin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah,
ولا هما ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan bagi yang ada nomor undiannya untuk dapat maju ke atas untuk dapat menerima door prize sesuai dengan nomor undian yang ada. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho.